Kita bagaimana melihat putusan Majelis Kehormatan MK hari ini, apakah menjawab kegelisahan publik dan sesuai harapan khususnya bagi pelapor? Kita akan bahas bersama Refli Harun, ini adalah pakar hukum tata negara. Bung Refli, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Marwarar Sihaan, Hakim Konstitusi 2003-2008. Pak Marwarar, selamat malam. Saya ke Bung Refli dulu. Jadi bagaimana melihat putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Kehormatan MK hari ini, 9 hakim melanggar kode etik? Saya harus mulai dari mana ya? Karena menurut saya luar biasa ya. Karena semua hakim konstitusi dinyatakan melanggar semua. Dan dari 9 yang melanggar itu, termasuk yang membacakan putusan Majelis Kehormatan pun dianggap melanggar juga kan? Okay. Itu kan aneh kan? Kemudian di antara yang 9 yang melanggar itu 1 melakukan pelanggaran berat. Tetapi memang tidak ada yang diberhentikan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya kalau misalnya etikanya lebih tinggi lagi itu 9-9-nya itu mengundurkan diri. Kalau di tempat lain ya saya bayangkan. Karena kalau di tempat lain kan dia sangat menjunjung dan menjaga etika ya. Yeah. Ketika dinyatakan bersalah ya mundur. Tetapi oke lah itu soal lain. Tetapi yang menarik adalah memang pernyataan Pak Jimli tadi dan dissenting opinionnya kan. Bintan Saragih mengatakan seharusnya diberhentikan secara permanen sebagai hakim konstitusi. Tetapi rupanya ada ranjau yang sudah mereka buat, yaitu kalau pemberhentiannya sebagai hakim konstitusi ada banding, yaitu Majelis Kehormatan Banding. Artinya itu bisa dianulir dan kita tahu bahwa yang membuat Majelis Kehormatan kan Mahkamah Konstitusi juga. Jadi menurut saya ini ada beberapa kelemahan-kelemahan yang barangkali patut kita catat. Tapi mengenai sanksi ya yang terkait dengan Anwar Usman ini saya sudah perkirakan. Cuma saya memperkirakannya dia diberhentikan secara permanen. Karena kenapa? Karena dia memiliki yang namanya konflik of interest permanen saya katakan dalam berbagai kesempatan. Dan ternyata cara berpikir demikian diakomodir kan oleh hakim Mahkamah Majelis Kehormatan. Dia menghukum tidak hanya mendemosi sebagai ketua menjadi hakim biasa saja, tapi dilarang untuk terlibat, ya kan, di dalam sengketa pemilu pilkada yang melibatkan ada garis kepentingan keluarga misalnya. Nah, tetapi aneh kan, maksud saya kok tanggung sekali. Hanya sekali lagi memang kalau diberhentikan maka kemudian harus ada Majelis Kehormatan Pembanding. Nah itulah sebabnya tadi kan Majelis Kehormatan mengatakan ya mbok ya jangan jeruk makan jeruk begitu. Bikin aturan tuh ya jangan yang menguntungkan dirinya sendiri. Kalau memang mau diatur, aturlah dalam undang-undang. Atau tidak ada yang namanya Majelis Pembanding itu. Itu satu hal. Nah, yang lain yang barangkali mengecewakan publik yang ingin melihat putusan Mahkamah Kehormatan lebih progresif, yaitu mereka menolak untuk mengaitkan putusan ini dengan kemungkinan untuk memeriksa ulang hasil putusan yang kemarin. Ya, putusan itu atau kasus itu. Apakah dimungkinkan memeriksa ulang undang-undang yang sama? Bisa, karena kan sudah diajukan katanya. Jadi undang-undang itu bisa diajukan kembali untuk direview, diperiksa oleh 8 hakim konstitusi yang ada, karena 1 kan tidak boleh karena ada konflik of interest kan. Tetapi masalahnya adalah itu hanya berlaku untuk ke depan. Jadi sebenarnya nggak berlaku untuk Gibran. Jadi kalau menurut Anda apa yang kemudian diputuskan dari persidangan tadi itu hanya sekedar pemanis saja karena nggak ada efeknya apa-apa? Iya, nggak ada efeknya apa-apa. Termasuk juga penentuan tanggal 7 itu, tanggal 7 November hari ini nggak ada efeknya. Jadi kalau misalnya nanti mereka menyidangkan kembali pasal yang sama, pasal 169 ya kalau tidak salah, maka bisa jadi keputusannya mengabulkan, tapi mengabulkan cara membacanya beda lagi, yaitu hanya gubernur misalnya, atau tafsir yang tadinya sudah diletakkan MK dibuang. Jadi balik lagi 40 tahun saja, tidak 40 tahun atau ini. Nah, tapi dari sisi ilmu pengetahuan atau dari sisi praktik di Mahkamah Konstitusi ini hal yang menarik, karena ini baru. Jadi sebuah putusan MK itu paling tidak secara implisit dikatakan tadi bisa ditinjau ulang, tetapi oleh hakim konstitusi itu sendiri. Artinya
kita ajukan lagi saja kasus yang sama. Tetapi undang-undang yang dijadikan objek judicial review-nya adalah undang-undang yang sudah ditafsirkan oleh MK. Oke. Jadi kalau kita membaca pasal 169 kalau tidak salah, sorry, maka undang-undangnya yang berbunyi kan bahwa syarat presiden itu 40 tahun, ya, dan atau sudah atau sedang menjabat pada jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Nah, itulah yang frasa yang ada di undang-undang itu. Nah, itu kemudian diuji lagi. Tapi masih cukup nggak waktunya? Untuk dibuang. Enggak ada. Next on itu sudah. Udah nggak mungkin terjadi di pemilu. Orang besok sudah selesai pergantian pemain. Ya kan nggak mungkin. Dan kalau seandainya nanti misalnya tiba-tiba MK sedang selekar, katanya besok itu kan sudah ada sidang lagi. Kan baru pemeriksaan pendahuluan. Setelah pemeriksaan pendahuluan, itu pemeriksaan untuk perbaikan, permohonan. Itu dikasih waktu 14 hari. Ya nggak mungkin. Ya udah lewat lah ya. Nanti kalau di bypass semua hukum acaranya, nanti dipermasalahkan. Nanti jadi kasus baru. Jadi hal baru lagi. Tapi kalau kita lihat ini kan beberapa kali kemudian sempat dikonfirmasi baik itu Gibran ataupun Anwar Usman itu kan beberapa kali ditanya dan kemudian jawabannya cenderung santai dan juga yakin bahwa putusan Mahkamah Kehormatan MK ini kemudian tidak akan berpengaruh apapun pada pemilu. Jadi mungkin sebetulnya itu sudah diprediksi sejak awal. Ya sebenarnya memang ada sisi kecil ya yang barangkali kita tidak merendahkan Prof. Jimli kan. Karena banyak orang mempermasalahkan posisi Prof. Jimli yang dianggap menjadi bagian dari tim Prabowo kan begitu. Lalu putranya sendiri menjadi calon anggota legislatif dari Gerindra. Tapi menurut saya itu bisa juga berpengaruh ketika mengambil kesimpulan akhir. Tetapi yang paling penting adalah kita kan tidak bisa menduga-duga lagi. Yang paling penting adalah bagaimana kita melihat putusan Majelis Kehormatan itu sendiri. Nah sekali lagi biar masyarakat paham, putusan Majelis Kehormatan itu nothing to do dengan putusan Gibran. Jadi Gibran tetap bisa jadi calon wakil presiden Prabowo. Kemudian kalaupun ada pengujian undang-undang itu lagi, tidak mungkin akan membatalkan Gibran. Karena itu sudah next on, berlaku ke depan 2029. Hakim konstitusi semuanya dianggap melanggar kode etik. Dan kalau di luar negeri biasanya walaupun ringan atau apa, berhenti mereka. Apalagi sudah ada yang 3 kali kan. Tapi kan kali ini cuma sanksi lisan aja kan, teguran lisan. Sanksi ringan. Ya, sanksi ada teguran lisan, ada yang tertulis. Pak Arief tertulis karena sudah 3 kali, hat-trick dia. Kalau hat-trick kan harusnya berhenti kan. Tetapi rupanya kode etik itu sudah diubah, tadi dikatakan kan. Jadi menurut saya memang sense of etik kita itu memang nggak tinggi. Kan harusnya kalau sudah persalahkan melanggar kode etik walaupun seringan-ringannya karena ini levelnya negarawan, levelnya yang mulia, harusnya ada rasa tidak enak kan, rasa malu, rasa tidak pantas dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara di negeri ini belum. Ya belum ada. Gini, kan ketika kemudian sudah dicopot Pak Anwar dari posisi ketua, tapi kemudian kan beliau masih aktif sebagai hakim Mahkamah Konstitusi ya, betul ya? Ini kalau menurut Anda sanksinya sudah cukup pantas seperti itu atau seperti apa? Kalau saya sih harusnya diberhentikan. Harusnya diberhentikan aja sekalian? Karena sama saja kita menggaji orang yang bakal ada nganggurnya. Kan misalnya ada, misalnya gini, judicial review. Itu dia boleh nggak ikut memeriksa? Karena judicial review kan ada kepentingan presiden juga. Misalnya omnibus law, presidential threshold. Lalu yang tadi yang dikatakan tadi ya cuma pilek, pilpres sama pilkada saja misalnya. Padahal judicial review itu juga kepentingan presidennya ada. Walaupun kita tahu, wah ini kan masa jabatan presiden tinggal 1 tahun, bukan 1 tahunnya. Tapi kita bicara hal yang seharusnya. Cuma saya juga paham cara berpikir Prof. Jimli tadi. Karena kalau diberikan sanksi pemberhentian, ada majelis pembandingnya tadi. Yang harus dibentuk lagi. Ya, sama cerita tentang Setia Novanto. Pendukung Setia Novanto mengatakan ini adalah pelanggaran berat. Karena kalau pelanggaran berat harus dibawa ke rapat paripurna. Karena sanksinya pemberhentian sebagai anggota dewan. Tapi pendukung Setia Novanto mengatakan ini adalah pelanggaran berat, sementara yang kontra sama dia mengatakan pelanggaran sedang. Aneh kan? Yang kontra bilang pelanggaran sedang, pendukungnya pelanggaran berat. Karena waktu itu kalau pelanggaran sedang cukup di badan kehormatan dan diberhentikan sebagai ketua. Tapi tidak diberhentikan sebagai anggota DPR. Itu yang terjadi.
Dan jangan lupa Setia Novanto kemudian bisa balik lagi kan sebagai ketua DPR, walaupun kemudian akhirnya berhenti karena ada kasus korupsi. Oke, tapi kalau gini, ini kan kemudian jadi satu presiden yang unik bagi Indonesia. Bagaimana bisa? Sangat unik. Ya, bagaimana bisa? Sangat unik ini. Bagaimana bisa 9 hakim, katakanlah 9 hakim MK yang kemudian dianggap sebagai hakim agung, 4-empatnya disanksi bersamaan dan terbukti dalam satu waktu begitu. 9. Kan 9-nya kan? Ya, 9-9 ya? Iya, 9-9-nya dikatakan melanggar kode etik. Salah satu sebenarnya kode etiknya berat juga loh. Mereka membiarkan yang namanya budaya konflik of interest, budaya benturan kepentingan. Sebagai contoh misalnya menyidangkan masa jabatan hakim konstitusi. Kan jabatan itu kan menguntungkan mereka dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Lalu mereka benarkan. Menyidangkan soal jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut saya kalau sudah melihat itu, mereka ini kan tidak trusted sesungguhnya, sudah nggak bisa dipercaya. Belum lagi kalau kita lihat kaitan-kaitan mereka ini dengan pihak-pihak lain. Saya kira bukan hanya ketua yang membiarkan dirinya bisa diintervensi, tapi hakim lain juga iya. Artinya kalau menurut Anda justru hukuman itu, sanksi itu tidak hanya seharusnya berat kepada ketua MK saja, tapi justru 9-9-nya juga harus kena. Nanti kita jawab di Breaking News usai jeda, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.